Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Aprilia Anissa. Jadi, video kali ini itu adalah video lanjutan dari video aku yang sebelumnya, yaitu tentang cara aku untuk mengatur jadwal aku. Nanti aku akan sertakan linknya di description box atau nanti akan aku sematkan di sini. Jadi di video kali ini itu adalah penjelasan dari video aku yang menjelaskan tentang jadwal belajar aku. Nah, masa iya sih selama 4 hari nih, dari hari Senin sampai hari Kamis itu kerjanya cuma belajar terus, atau enggak di kos terus gitu, atau enggak hanya melakukan tentang hal-hal itu aja gitu. Itu akan terjawab di video ini. Video ini juga akan aku jelaskan apa-apa aja yang aku lakukan, terus kapan nih waktunya aku yang benar-benar aku harus belajar, atau kapan nih waktunya aku yang sekiranya udah agak-agak meringankan aku gitu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku itu selama 4 hari itu enggak yang pas ngerjakan tugas terus-terusan selama 4 hari kayak gitu, enggak gitu. Itu juga bisa bikin aku stres, itu juga bisa bikin aku itu bosan ada di kos terus kayak gitu. Biasanya tuh aku itu enggak pas yang stay selama 4 hari di kosan, enggak yang pas hanya melakukan itu aja di kosan, itu enggak. Aku juga ada kalanya aku tuh hangout dengan teman-teman, kayak ngerjakan tugas bareng, karena alhamdulillahnya aku sekarang dapat teman-teman yang bisa support aku kayak gitu. Jadi mereka tuh kadang ngajak ngumpul, ngajak ngerjakan tugas bareng, ngajak ngopi lah gitu. Jadi aku itu merasa kayak bisa refreshing gitu. Kadang ya kalau gak ada yang ngajak nih, aku ya kadang berangkat sendiri kayak gitu. Yang aku lakukan selama jadwal belajar aku itu biasanya aku itu kalau ada tugas, aku tuh biasanya nyari materinya dulu, karena kemarin tuh kan pandemi, jadi aku kan nggak bisa ke perpus kampus atau nggak ke perpus daerah. Jadi aku itu ya harus nyarinya itu lewat internet. Aku tuh nyari jurnal, terus aku juga ya nyari e-book gitu-gitu. Entah kadang aku itu ke Gramet untuk nyari buku-buku yang sekiranya dosen aku itu juga make itu kayak gitu, karena kan gak jarang juga sih dosen-dosen itu kayak merekomendasikan buku-buku yang beliau gunakan. Jadi ya aku juga nyari itu, dan itu pun aku juga sesuaikan dengan budget ya, karena tau lah ya kalau anak kos itu nggak bisa yang pas harus beli buku semua. Kadang kan satu dosen tuh merekomendasikan buku bisa 3-4 buku. Nah itu kan nggak mungkin tuh aku beli sebanyak itu kan, apalagi kan mata kuliahnya banyak. Jadi ya aku tuh cuma nyari yang sekiranya itu aku butuhin kayak gitu, atau enggak yang sekiranya dosen itu make kayak gitu. Apalagi kan kadang dosen itu kan ngambil tugas kan dari buku atau enggak dari e-book. Nah itu tuh aku tuh kalau udah dosen itu ngambil tugas yang dari buku, ya aku cari buku itu, aku beli. Entah itu kalau di Malang kan ada pasar buku tuh di Wilis itu, ya aku ke Wilis nyari buku kayak gitu, atau enggak ya aku ke Gramet kayak gitu. Selain jurnal dan e-book itu biasanya yang aku lakukan itu ya aku ngerjakan tugas, karena kan tugasnya kan banyak ya. Kadang satu mata kuliah itu kan ada 2 tugas, ada 1 atau 2 tugas kayak gitu, dan itu tuh kadang dikumpulinnya itu di waktu yang berdekatan kayak gitu. Apalagi kan aku mata kuliah itu 1 hari bisa 3 mata kuliah, dan itu tuh kadang 3-3nya ini ada tugas kayak gitu. Jadi ya
waktu aku dari hari Senin sampai hari Kamis itu ya aku bagi untuk mengerjakan tugas-tugas itu kayak gitu. Entah tugas dari mata kuliah A nih dulu, kalau sudah selesai ya udah mata kuliah B, mata kuliah C kayak gitu. Jadi memang aku benar-benar menggunakan waktu aku selama 4 hari ini memang benar-benar ya untuk kuliah aku kayak gitu. Kadang ya aku cari tahu juga gimana sih caranya menyesuaikan diri dengan mata kuliah ini kayak gitu, bagaimana sih caranya menyesuaikan diri dengan mata kuliah yang dosennya seperti ini kayak gitu kan. Itu juga butuh waktu juga kan, nggak pas semerta-merta ini mata kuliah A dosennya kayak gini jadi aku tuh bisa mengikuti, itu enggak. Karena beberapa kali juga di semester sebelumnya itu aku tuh nggak ada yang nggak bisa aku mengikuti kayak gitu. Jadi itu ngaruh banget di aku, entah itu ngaruh di mood aku atau enggak ngaruh di mata kuliah aku kayak gitu. Jadi juga tugas itu jadi gak maksimal kayak gitu. Dan biasanya tuh aku itu belajar enggak pas dari pagi nyampe malam, enggak kayak gitu loh. Aku itu nerapin sistem itu ada waktunya juga, ada waktu istirahatnya juga, ada waktu untuk aku keluar juga kayak gitu. Karena kan aku makannya di luar kan, jadi kan aku juga harus keluar, apalagi di siang. Aku juga bangunnya agak siang kayak gitu, karena malam tuh aku jarang tidur. Aku baru tidur tuh mesti pagi kayak gitu. Setelah subuh itu biasanya aku baru tidur, dan aku tuh biasanya bangunnya ya kalau nggak jam 10 ya jam 12 siang kayak gitu. Dan itu yang bikin aku itu harus menyesuaikan jadwal aku untuk belajar. Aku itu kalau belajar itu lebih masuk kalau aku belajarnya tuh malam-malam. Jam 9 ke atas kalau aku udah belajar itu masuk ke aku kayak gitu. Tugas-tugas juga hasilnya juga bagus-bagus. Entah aku gak tahu ya itu kenapa, tapi memang itu nggak baik sih untuk kesehatan, karena begadang itu kan efeknya luar biasa ya untuk tubuh kayak gitu. Dan itu juga bikin kita itu kena penyakit-penyakit yang lebih serius hanya karena kita itu sering bergadang gitu kan. Tapi ya aku tuh keseringan tuh ngambil waktu efektif aku untuk belajar kayak gitu. Dan memang kalau di siang hari itu aku jarang banget bisa masuk mata kuliah. Cuma ya itu aku siasati dengan aku itu kayak nyari jurnal, baca-baca jurnal juga, entah itu baca-baca buku atau enggak aku belajar mata kuliah yang sekiranya aku enggak paham kayak gitu. Apalagi kan aku itu belajarnya tuh kan lebih ke ranah yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi aku itu rada gak bisa menyesuaikan itu, karena memang mungkin basic aku itu bukan di situ. Cuma aku berusaha untuk menyesuaikan itu gitu. Ya semoga kalian paham ya dengan penjelasan aku. Tapi memang semua kegiatan perkuliahan, mulai dari belajar, mulai dari ngerjakan tugas, itu aku benar-benar melakukan di hari Senin sampai Kamis. Dan aku gak pernah mau menggunakan hari Jumat dan sampai hari Minggu aku untuk ngerjakan tugas. Dan alhamdulillahnya itu malah bisa aku kerjakan kayak gitu. Malah tugas-tugas aku tuh gak ada yang keteteran, malah kayak semuanya tuh selesai sebelum hari H kayak gitu. Jadi ya di hari Senin sampai Kamis itu ya aku langsung ngerjakan tugas-tugas aku kayak gitu. Kayak semester sebelumnya kan aku mata kuliahnya hanya di hari Rabu sampai hari Kamis, dan itu pun langsung 3 mata kuliah jadi 1 kayak gitu. Nah biasanya kalau aku ada tugas di hari Kamis, di hari terakhir nih aku untuk belajar, itu biasanya aku bakalan skip dulu tugasnya. Mungkin aku biasanya akan ngerjakan setelah mata kuliah itu selesai.
di malam harinya aku tuh cari-cari jurnal yang berkaitan dengan itu, tapi aku kerjakannya tuh di hari Senin kayak gitu. Aku gak mau tuh ngerjakan di hari Jumat sampai hari Minggu, karena waktu jadwal aku yang lainnya jadi kepotong dan aku gak mau itu kayak gitu, dan itu bikin aku malah jadi terbebani. Tapi setelah aku nerapin ini malah bikin aku tuh lebih produktif di hari Senin sampai Kamis kayak gitu. Sebenarnya produktif semua sih dari selama 1 minggu, karena aku punya kegiatan kan full. Jadi aku tuh nggak ada waktu untuk aku itu sendirian. Karena apa? Kalau orang-orang yang gampang stres kayak aku itu nggak bisa sendirian, yang ada nanti tambah stres kayak gitu. Tapi ya bersyukurnya itu kayak gitu. Dan semoga kalian paham ya, kalian harus paham. Mungkin itu aja penjelasan aku tentang jadwal belajar aku. Next video aku akan menjelaskan tentang jadwal main dan jadwal liburan aku jadi satu, karena itu adalah jadwal yang menurut aku itu jadwal yang sama, cuma aku bedakan aja kayak gitu. Mungkin itu saja, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga aktifin loncengnya, jadi kalian tuh bisa tahu updatean video aku terbaru. Dan semoga kalian suka dengan konten aku yang ini. Aku akan berusaha semaksimal mungkin membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat untuk kalian, yang sekiranya bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video aku. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong, borahe.